Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ali Soekarno. Ya, kali ini saya akan membahas tentang musik kontemporer. Ya, bahasan tentang musik kontemporer ini yaitu khusus untuk kelas 12 pelajaran seni musik. Oke, musik kontemporer menurut saya yaitu musik yang lahir dan berkembang pada awal abad 19 sampai sekarang. Ya. Adapun musik kontemporer ini yaitu musiknya sangat bebas. Bebas dalam arti dinamiknya bebas, tangga nadanya ya. Sampai penulisannya pun bebas, tergantung dari setiap komposernya masing-masing. Ya. Selain menggunakan alat musik yang ada, yang pada umumnya musik kontemporer ini bisa menggunakan alat musik yang ada di sekitarnya, intinya bisa menimbulkan bunyi. Itulah musik kontemporer. Adapun untuk ciri-ciri musik kontemporer. 1. Warna bunyi mampu sejenis atau mampu bermacam jenis ya. Warna bunyi mampu sejenis atau mampu bermacam jenis. Jadi gini, maksudnya adalah warna bunyinya itu ya bisa bunyinya karakternya bright, karakternya soft, ya lembut, pokoknya bisa apa aja, dan mampu bermacam-macam jenis. Maksudnya itu adalah jadi dia bermacam-macam warna suara, beda dengan musik zaman klasik, musik zaman barok yang notabene dia hanya mungkin 2 atau 3 warna suara saja. Nah, ini bisa berbagai macam warna suara. Ya, inilah musik kontemporer yang musiknya sangat berkembang pesat. Untuk ciri selanjutnya adalah memiliki improvisasi yang begitu banyak ragam sesuai keinginan dari pemusiknya. Ya, memiliki improvisasi yang begitu banyak ya, sesuai dengan komposernya masing-masing. Jadi setiap komposer itu ya beda-beda sesuai dengan tujuan karyanya. Misalnya si A di bagian A mau ke B, dia selipkan improvisasi menggunakan misalnya botol kosong atau bunyi-bunyian bangku dipukul atau segala macam, itu tergantung dari ya tujuan dari karyanya. Yang ketiga adalah notasi musik hanya mampu dimengerti oleh pemusik dikarenakan notasinya ditulis dengan lambang atau tanda oleh si komposer itu sendiri. Jadi beda dengan musik barok, klasik, romantik yang memang sudah tertulis, misalnya F forte, dolce manis, ritardando artinya perlahan diperlambat temponya. Nah, kalau pada musik kontemporer ini, jadi tandanya itu setiap komposer akan muncul tanda baru tergantung komposernya, nggak baku ya. Selanjutnya adalah cirinya jenis tangga nada suara yang dipakai bervariasi. Nah, ini bisa dalam satu lagu bisa lebih dari 10 tangga nada. Nah, ini musiknya cukup luar biasa ya, bervariasi ya, sangat luar biasa. Bahkan ya bisa lebih dari itu, tergantung dari musiknya. Misalnya bagian A dimainkan di tangan nada A mayor,
belum nyampe habis bagian A sudah pindah A kres mayor, pindah lagi ke B mayor, pindah lagi ke B kres mayor, dan lain ya, dan seterusnya maksudnya. Oke. Untuk ciri selanjutnya adalah jenis birama tidak terpaku pada suatu birama saja ya. Jenis birama tidak terpaku pada satu jenis birama saja. Misalnya di awal dimainkan dengan birama 3/4, ya nggak lama dia pindah biramanya jadi 6/8, terus pindah lagi jadi 3/8, jadi 9/8, kembali lagi ke 3/4, ke 6/4, dan lain sebagainya ya, dan seterusnya. Oke, terus bunyi mampu berasal dari sumber yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik. Ya, misalnya dari buku yang dipukul-pukul, intinya yang bisa menimbulkan bunyi dari botol aqua atau dari galon, dari besi ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah dinamik dan tempo bervariasi. Ya, dinamiknya sangat banyak ya, sangat bervariasi, sangat kaya ya. Banding dengan musik klasik romantik paling pergantian dinamiknya hanya 3 atau 4 kali. Tapi pada musik kontemporer ini itu bisa sesering mungkin dia berganti dinamik ya. Misalnya di awal dia lembut, terus agak lembut, kembali ke lembut lagi, sedang, keras, terus tiba-tiba lembut, ya itu sangat bervariasi. Oke, di tengah-tengah ada pergantian komposisi instrumen, ya, ada pergantian komposisi instrumen. Oke, selanjutnya adalah banyak menggunakan modulasi, ya, maksudnya adalah, nah ini ya. Modulasi itu sama dengan pergantian tengah nada ya, tengah nada suara. Terus dinamik dan tempo dengan variasi tak lazim, dinamik dan tempo dengan variasi tak lazim. Misalnya di awal itu dinamiknya lembut, tiba-tiba nggak lama pergantian 3 bar tiba-tiba keras, ya itu sangat mengagetkan. Terus tiba-tiba lebih lembut lagi, dan seterusnya. Dan temponya pun sama, dari cepat tiba-tiba lambat, tiba-tiba makin lambat, lebih cepat lagi, dan lain sebagainya. Oke. Yang terakhir adalah harmoni lepas dari sistem tonal. Ya, maksudnya adalah dari pengelompokan tingkat akor. Ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi-fungsi musik kontemporer. 1. Fungsi religi atau keagamaan. Ya, fungsi ini yaitu musiknya sebagai syiar agama ya, untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan ya intinya. Oke. Ya, terus fungsi komunikasi, itu untuk menyampaikan suatu gagasan, ide atau kritik sosial kepada masyarakat atau para pendengarnya. Oke, selanjutnya adalah fungsi pendidikan, yaitu sebagai sarana edukasi ya, misalnya bahan-bahan untuk dibikin tutorial ya, pelajaran ya, yang misalnya sekarang ada pada musik itu atau pada lainnya itu tutorial, misalnya Bapak bikin ya tutorial tentang bermain gitar, nah itu lebih ke situ. Oke, terus fungsi artistik, tujuannya sebagai tempat ekspresi seniman di dalam menyajikan karya-karyanya. Yang terakhir adalah fungsi rekreasi. Nah, fungsi rekreasi ini ya sangat kental dengan hiburan atau ya sebagai sarana rileks ya.
Kebanyakan fungsi musik ini adalah banyak digunakan orang yang sebagai musik sebagai sarana refresh ya. Capek kita bekerja, capek seharian, dengar musik, yaitu dia. Oke. Oke, adapun unsur musik kontemporer. Satu adalah harmoni. Oke, harmoni ada dua kunci suara terdengar pada saat yang bersamaan. Selain itu, di dalam harmoni musik ini menggunakan 4 kunci nada. Ya. Musik ini terhitung menggunakan tone cluster yang dihasilkan dari suatu suara piano. Istilah lain di dalam harmoni musik adalah polytonality. Ya, istilah lain di dalam harmoni musik adalah polytonality, atau menggunakan 2 atau lebih kunci suara pada saat yang bersamaan, namanya harmoni. Oke, sekarang tone color ya, tone color atau warna suara atau warna nada bisa juga. Misalnya ya, tone color misalnya suara terang, suara gelap ya. Jadi warna-warna suara banyak ya. Suaranya getas, suaranya gelap dan lain sebagainya. Melodi yaitu merupakan tingkatan tinggi rendah dan panjang pendeknya suara di dalam musik. Dalam musik ini melodi mempunyai range yang terlampau lebar atau besar, yaitu menggunakan 12 suara kromatik misalnya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu ada do, di, re, ri, mi dan seterusnya sampai do lagi. Selanjutnya adalah ritme. Ritme merupakan keliru satu unsur musik yang paling mencolok. Banyak ritme yang digunakan pada musik ini merupakan ritme yang membangkitkan semangat ya, atau motivasi dan kegembiraan. Ya, itu ritme pada musik kontemporer. Kelompok ketukan tidak beraturan ya pada musik kontemporer. Dikenal istilah polyrhythm, yaitu menggunakan 2 ritme yang kontras di dalam saat yang bersamaan. Itulah hebatnya pada musik kontemporer. Oke. Sampai di sini ya penjelasan tentang musik kontemporer. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan tentang teori musik selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.